Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di podcast Pendaci Ceria. So in this video podcast kali ini kita mau bincang-bincang sama Bapak Kepala Sekolah baru kita dari SMPN 2 Ciawi Gebang. But before that, buat kalian yang belum tahu, nama aku Anggita Legina Salsa, and aku bakalan jadi host di video podcast ini. Oke, daripada kelamaan mendingan kita langsung aja yuk kepoin Bapak Kepala Sekolah baru kita. Biar teman-teman juga bisa lebih kenal nih sama Bapak Kepala Sekolah baru kita. Oke guys, kenalin ini Bapak Tata Saptaji. Halo Bapak Tata Saptaji. Ya, halo. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka maskernya ya. Iya. Oke guys, jadi ini Bapak Tata Saptaji, Bapak Kepala Sekolah baru kita yang berasal dari sekolah SMPN 2 Cigugur yang pindah ke sekolah kita SMPN 2 Ciawi Gebang. Dia lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1966 di Kuningan dan alamat sekarangnya ada di Jalan Syekh Maulana Akbar nomor 59 RT 03 RW 02 lingkungan Cipicung, Kelurahan Cipicung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Nah, Bapak Tata Saptaji ini punya hobi berkebun nih guys. Dia juga hobi banget menanam tanaman ya Pak ya? Iya. Itu juga ada olahraga yang paling Bapak Tata Saptaji sukai, yaitu ada olahraga tenis meja ya Pak? Atau bola pingpong? Iya. Oke, kita langsung aja guys ke pertanyaannya. Oke, mungkin bisa diceritakan mungkin Pak tentang perjalanan hidup dan riwayat pendidikan Bapak gitu. Iya. Riwayat pendidikan saya itu masuk SD Kaduela tahun 1973, lulus 1979, SD Kaduela 1. Kemudian masuk ke SMP Negeri 1 Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Tahun 79, lulus tahun 82. Kemudian tahun 82 masuk ke SMA Muhammadiyah Cirebon, lulus tahun 1985. Melanjutkan ke IKIP Bandung, kalau sekarang UPI, tahun 1985, jurusan PMPKN D3. Lulus tahun 1988. Kemudian diangkat jadi pegawai negeri tahun 1989, bulan Maret tahun 89. Kemudian melanjutkan pendidikan S1-nya, karena tadi masih D3, melanjutkan pendidikan S1-nya ke UPI kembali, ke IKIP Bandung, sekarang UPI. Tahun 1994 dan lulus tahun 1996. Ya, 2 tahun menyelesaikan program S1-nya, karena tadinya dari D3. Ya. Kemudian sudah berkeluarga, nikah tahun 1996 dan memiliki 4 putra dan putri. Alhamdulillah yang pertama sudah lulus dari Brawijaya, jurusan elektro. Yang kedua lulusan STPN, Sekolah Pertanahan Nasional dari Jogja. Sekarang lagi magang di BPN Sumber. Dan yang ketiga masih SMA kelas 11. Okay. Ya. Udah lulus berarti apa ya? Iya. Kelas 11 masih kelas 2 berarti. SMA 2 jurusan IPA. Ya. Itu riwayat pendidikannya dan keluarga. Oke, jadi itu riwayat pendidikan Bapak Tata Saptaji. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 2 Ciawi Gebang nih Pak. Iya. Kan pasti ada prosesnya dulu yang diawali sebagai guru PKN nih Pak. Iya. Boleh dikisahkan nggak sih Pak, perjalanan mengajar Bapak tuh dimulai dari mana sih? Dan selama mengajar, ada tidak sih kejadian yang membuat Bapak terkesan gitu loh? Iya. Pertama diangkat menjadi guru tahun 1989 bulan Maret di SMP 1 Mandirancan.
selama kurang lebih 20 tahun mungkin ya, atau 10 tahun, dari 1989 sampai dengan 2002 di Mandirancan. Kemudian tahun 2002 bulan Oktober pindah mutasi ke SMP 1 Kadugede. Ke SMP 1 Kadugede ya. Karena rumahnya di Kuningan, jadi kita mendekati rumah. Kalau di Mandirancan jauh sekali gitu ya. Nah, tahun 2002 itu ke Kadugede. Kemudian tahun 2016 ikut tes kepala sekolah. Lulus alhamdulillah dan diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2019. Jadi testing 2016, diangkat kepala sekolahnya 2019. Pertama diangkat kepala sekolah di SMP 2 Cigugur. Selama 22 bulan. 22 bulan. Ya, kan diangkat September 2019. Sebelum September 2021 kemarin bulan Juli sudah dialih tugaskan ke SMP 2 Ciawi Gebang. Tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli itu suratnya, tapi kalau pelantikannya itu tanggal 19 Juli 2021. Jadi sudah 2 tahun dengan sekarang belum 2 tahun di Cigugurnya. Sekarang ke sini bulan Juli ya. Berarti ada 2 sekolah ya Bapak? Ada 2 sekolah. Baru 2 sekolah di Cigugur dan di sini ya. Pasti kan ada kejadian atau rintangan yang membuat Bapak merasa tertantang, atau mungkin ada kejadian atau kendala yang bisa yang bisa membuat Bapak belajar dari kejadian tersebut. Ada gak sih Pak kira-kira kejadian itu yang membuat Bapak tertantang itu? Ya. Dan kira-kira cara Bapak menyikapi itu tuh gimana? Untuk melanjutkan ke S1, karena guru itu tuntutannya harus sertifikasi, harus S1. Tapi jauh sebelum itu, sebelum ada sertifikasi yang sekitar tahun 2006, ya kalau sertifikasi itu adanya di tahun 2006, 2005, 2006 lah. Jauh sebelum itu saya sudah mau melanjutkan ke S1, cuman oleh kepala sekolah masih tidak diizinkan karena banyak jam ngajarnya, jadi tidak boleh meninggalkan. Baru diizinkan pada 1994. Iya, ke Bandung. Nah, dari mulai 1990 itu itu sudah mau melanjutkan, cuman ditahan-tahan saja, tidak boleh sama kepala sekolah. Kebentrok juga mungkin itu. ya. Jadi perjuangannya di samping kita kembali lagi ke Bandung, 3 hari kuliah, 3 hari ngajar. Kebetulan pas jalan ke Bandungnya itu lagi longsor. Cadas Pangerannya jadi longsor, jadi jalannya harus ke Subang atau jalannya harus ke Ciamis. Itu tantangan ya. Jadi di samping kita tenaganya terkuras, pikiran terkuras, juga materi juga terkuras untuk biaya kuliah. Nah, alhamdulillah dapat support dari orang tua, dari saudara, dari rekan-rekan sehingga bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Itu mungkin yang dirasa berat waktu mau melanjutkan karena hampir saja tidak selesai. Sudah dipanggil-panggil sama dosen, suruh selesaikan. Alhamdulillah bisa diselesaikan. Alhamdulillah, itu, hebat banget loh guys. Bapak Tata Saptaji, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Tata Saptaji. Terima kasih. jadi ada cerita gitu ya Pak ya? Perjuangan itu untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Hebat banget loh guys, Bapak Tata Saptaji. Nah, kalau jabatan sebagai kepala sekolah itu tuh dimulainya dari mana sih Pak? Sampai pada akhirnya dipercaya untuk memimpin sekolah di SMP 2 Ciawi Gebang ini? Ya, pertama mungkin diangkat jadi kepala sekolah di SMP 2 Cigugur selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian dirotasi, dialih tugaskan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan ke SMP 2 Ciawi sejak 16 Juli 2021 sampai sekarang, alhamdulillah. Ada tidak Pak kejadian yang
membuat Bapak berkesan selama menjadi kepala sekolah di sini? Walaupun masih baru, mungkin ada kejadian yang membuat Bapak terkesan atau nggak bisa dilupain gitu. Ya, pertama datang ke sini mendengar informasi dari Pak Doktor, itu kepala sekolah Ciawi 2 yang dulu ya. Itu katanya SMP Negeri 2 Ciawi itu sudah sekolah ID dan sudah smart school. Nah, itu tantangan buat saya, ya keinginan saya untuk meningkatkan prestasi sekolah di sini, baik di smart school atau di sekolah ID-nya, karena banyak potensi guru-guru di sini yang jago IT-nya. Ya. Jadi saya akan dorong terus supaya sekolah ini bisa berkembang, bisa sebagai pelopor sesuai dengan visi misi kita. Ya, diantaranya ada yang namanya inovatif. Inovatif itu menemukan hal-hal yang baru atau menciptakan prestasi. Ya. Oke, jadi Spendaci 2 Ciawi Gebang ini, SMP 2 Ciawi Gebang ini mempunyai moto atau motivasi ceria, yaitu cerdas, inovatif, dan agamis, guys. Yeah. Oke, beberapa waktu lalu nih Pak, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2021, Bapak ditunjuk untuk sebagai kepala sekolah di SMP 2 Ciawi Gebang. Mungkin bisa dipaparkan nggak Pak, program apa aja sih yang ingin Bapak buat untuk sekolah ini? Program yang saya canangkan untuk sekolah ini mungkin yang pertama melanjutkan melaksanakan yang tadi saya katakan, itu sekolah smart school dan sekolah ID. Di antaranya kita mau membuat kartu siswa yang namanya smart, bukan smart ya, smart. Ya, kartu siswa di antaranya yang meliputi kartu OSIS, kartu perpustakaan, dan absen juga itu. Itu yang kemudian penataan lingkungan, program penataan lingkungan. Untuk menata lingkungan di lingkungan sekolah kita supaya berbasis kepada sekolah berbasis lingkungan yang hijau, kemudian bersih, dengan hasil daripada atau kerjasama daripada seluruh warga sekolah, diantaranya guru dan siswanya, terlibat untuk membangun sekolah berbudaya lingkungan. Ya. Juga program-program yang lainnya, yaitu mungkin sesuai dengan visi misi kita. Ya. Diantaranya mungkin ada visi agamis, ya. Itu nanti kita melaksanakan program yasinan, sholat duha, dan sebagainya. Di samping pembelajarannya mengarah ke pembelajaran yang menuju kepada kecerdasan, agama, kecerdasan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys ya. Kan di Spendaci ini sudah ada visi misi ceria atau cerdas, inovatif, dan agamis nih guys. Kira-kira apa sih tanggapan Bapak terkait visi misi tersebut? Atau mungkin ada yang mau diubah gitu Pak dari visi misi tersebut atau gimana? Visi SMP 2 Ciawi atau Spendaci yang ceria, cerdas, inovatif, dan agamis itu sudah mencakup daripada tujuan pendidikan nasional yang ingin mencerdaskan anak bangsa, juga ingin mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa, karena kita sudah ada cerdas dan sudah ada agamis. Untuk program cerdas sekolah kita itu pembelajarannya harus pembelajaran yang menuju kepada kecerdasan, ya, kecerdasan intelektual. Kemudian untuk mencapai kecerdasan tersebut didukung dengan berbagai kegiatan, misalnya ada Gema Spendaci, ada pojok baca, ada literasi, ada gebiar, ada GLS. Itu program-program yang dilaksanakan oleh sekolah kita untuk menuju kepada siswa yang cerdas. Kemudian inovatif.
inovatif itu menemukan atau menciptakan ya Hal baru. hal-hal yang baru. Misalnya kegiatan-kegiatannya ada yang namanya SLIM, kemudian zona handal, seruling dan pentas ceria, juga sekolah ID dan Sabtu Bugar. Itu inovatif. Nah, saya mengharapkan kepada para siswanya nanti untuk inovatif ini bisa melahirkan satu kegiatan yang menjadi andalan di sekolah kita. Nah, salah satunya mungkin GLS atau melalui podcast ini yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kemudian agamis, ya. Agamis itu harus menjadi nyawa di lingkungan sekolah kita. Oleh karena itu di tiap sudut kita ada doa untuk siswa, doa untuk guru, doa supaya untuk pintar. Itu salah satu usaha untuk supaya warga sekolah menjadi agamis. Di samping juga kita ada kegiatan embun pagi. Embun pagi itu menyambut siswa di depan gerbang dengan 6S. Senyum, salam, sapa, dan sopan santun, juga saling mendoakan. Kemudian sabar hati, kemudian mahabah, ada kupagar, ada marawis, dan siapro. Nah, di antaranya kupagar itu kalau sebelum rapat, Bapak dan Ibu guru ada yang tampil sebagai penceramah yang memberikan kultum, kuliah 7 menit di antaranya. Kemarin alhamdulillah waktu rapat pertama saya yang menjadi petugas untuk kupagar, yaitu sharing ceramah tentang keagamaan. Juga tidak lupa itu tadi kita sudah punya kegiatan rutin yasinan, sholat duha, dan anak-anak dilatih untuk bisa berbicara atau bisa ceramah di depan siswanya. Itu mungkin untuk visi sekolah kita. Ya. Semoga kita semua bisa mewujudkan harapan Bapak Tata, terutama untuk keluarga besar Spendaci ya guys. Iya. Oke. Nah, ada tidak sih Pak korelasi antara hobi Bapak dengan program sekolah gitu loh? Ya. Korelasinya minum dulu ya. Oke, silakan Pak diminum. Alhamdulillah. Mungkin karena saya anak petani, jadi saya suka bercocok tanam, ya. Suka menanam sayur, di rumah juga suka menanam bunga dan sebagainya. Nah, karena program sekolah saya mau menjadikan sekolah yang berbudaya lingkungan, maka hobi saya yang tadi suka bercocok tanam itu, suka berkebun dan suka menanam bunga itu saya juga praktekkan di sekolah. Saya sudah tanam bunga di depan ya, dan di dalam juga sudah. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan untuk penataan di depan dulu, nanti lanjutkan ke dalam gitu ya. Sedikit-sedikit ya. Bertahap ya. Yang namanya menanam itu, menanam bunga, menanam tumbuhan itu ya harus sabar. Tidak sekarang menanam bunga kemudian langsung tumbuh, tapi harus ada waktu berproses dan kita mengharapkan atau menyandarkan kepada Tuhan ya. Nah, itu untuk berkebun bercocok tanam atau menanam bunga ya. Di depan alhamdulillah nanti kita bisa juga beli bibit-bibit tanamannya dan beli pot-potnya supaya kita bisa menata lingkungan ini. Mulai menata ya kan? Iya. Nah, ada hal yang membuat saya penasaran nih Pak. Iya. Ini berkaitan dengan guru dan tenaga administrasi sekolah. Walau belum lama di sini, kira-kira kesan Bapak melihat keadaan guru dan tenaga kependidikan itu tuh seperti apa sih Pak? Atau mungkin sudah ada hal yang berkesan gitu semenjak di sini? Alhamdulillah guru-guru di SMP 2 Ciawi, di SMP Spendaci ya, itu kekeluarganya sudah bagus, sudah kompak,
sudah menyadari tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pendidik ya. Baik yang itu ASN maupun yang THL sudah melaksanakan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Juga tenaga administrasi sekolah juga sudah bagus untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga bisa melaksanakan proses kegiatan belajar yang sudah kita laksanakan di sekolah ini walaupun masih namanya tatap muka terbatas ya. TU itu, tata usaha itu menunjang proses pembelajaran ya, memfasilitasi guru dan sebagainya. Sedangkan gurunya itu sudah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik dengan baik ya. Cuman karena keterbatasan waktu sedang pandemi jadi kita masih tatap mukanya terbatas. Mungkin waktunya dikurangi dan juga dibagi menjadi 2 shift. 2 shift. Ya, 2 shift. Karena masih COVID juga ya guys. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Saya ingin tahu capaian apa sih yang Bapak inginkan untuk sekolah ini ke depannya gitu loh. Ya. Sekolah kita harus memiliki keunggulan dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, di antaranya mungkin menjadi sekolah rujukan oleh masyarakat dan oleh orang tua di sekitar lingkungan kita sehingga anak-anaknya sekini orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke sini. Oleh karena itu harus dibangun di dalamnya lingkungannya, kebersamaannya, prestasinya. Nah, itu adalah kelebihan dari sekolah lain kalau orang tua dan siswanya sudah percaya kepada sekolah kita. Ya. Kemudian capaian-capaian yang ingin dicapainya yaitu mungkin kita bisa berprestasi di bidang akademis, di bidang olahraga dan di bidang seni minimalnya tingkat kabupaten. Ya, kalau ada lomba-lomba kita harus ikut, harus berpartisipasi untuk mencapai prestasi itu. Ya guys. Oke, mungkin segini aja kali ya bincang-bincang kali ini bareng Bapak Tata Saptaji. Semoga kalian bisa ngambil banyak pelajaran dan bisa kenal lebih dalam sama Bapak Tata Saptaji. Dan sebelum itu jangan lupa juga buat follow Instagram kita. Username-nya bakalan aku taruh di sini atau di mana nanti. Tolong ya kakak editor ya. Oke, makasih ya Bapak Tata Ya, udah sama-sama. mau meluangkan waktunya buat berpartisipasi di acara podcast kita. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak kesalahan karena di sini Anggi juga masih belajar ya Pak ya. Iya, iya. Oke, jangan lupa buat like ya sekali lagi. Di-share juga ke yang lain. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.